Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dusana Safira, nomor absen 6 dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tata cara bagaimana merawat jenazah atau mengurus jenazah. Adapun dalam merawat jenazah atau mengurus jenazah itu hukumnya fardu kifayah, di mana itu merupakan kewajiban yang dibebankan kepada umat muslim atau umat Islam. Tetapi apabila sebagian dari mereka sudah melaksanakannya, maka terlepaslah kewajiban itu dari yang lainnya. Nah, adapun tata cara merawat jenazah itu ada beberapa. Nah, yang saya akan jelaskan pertama itu cara memandikan jenazah atau mayat. Uh, yang pertama, letakkan mayat itu di tempat yang tinggi serta sunyi dari pandangan orang ramai. Nah, yang kedua, gantilah pakaian mayat itu dengan kain basahan dan disarankan atau lebih baik itu memakai sarung karena agar tidak mudah terbuka dan terlihat auratnya. Yang ketiga, setelah itu dudukkan mayat itu di atas ranjang atau balai-balai, lalu sederhanakanlah punggungnya pada sesuatu. Kemudian sapulah perut mayat itu dan tekanlah sedikit atau pelan-pelan jika mayat itu tidak keadaan hamil. Seraya disiramkan dengan air yang bercampur dengan harum-haruman. Dan yang kelima itu setelah sarung tangan ditinggalkan, siramlah tubuh mayat itu. Kemudian yang keenam, mandikanlah mayat itu dengan ganjil 3, 5, dan seterusnya. Adapun 3 jenis air dalam memandikan mayat. Yang pertama itu air yang dicampur dengan air sabun, yang kedua itu air biasa atau tidak dicampur dengan apa-apa, dan yang ketiga itu air yang dicampur dengan kapur barus. Nah, terus tata cara yang ketujuh yaitu bila mayat telah selesai dimandikan, jika mayat itu perempuan maka jadilah rambutnya 3 pintal. Lalu yang terakhir itu keringkanlah tubuh mayat dengan handuk atau kain yang tebal atau lain sebagainya. Nah, dalam memandikan mayat sendiri itu ada beberapa orang yang berhak. Yang pertama, jika mayat itu perempuan, maka kaum perempuanlah yang berhak memandikannya. Yang kedua, jika mayat itu suami istri, maka suami boleh ikut memandikannya, dan jika mayat itu suami, maka istri boleh memandikannya. Jika mayat itu istri, maka suami ikut boleh memandikannya, seperti itu. Dan yang ketiga itu anak atau kedua orang tua. Jika mayat itu seorang anak, maka kedua orang tuanya boleh ikut memandikannya. Dan begitu pun sebaliknya, jika mayat itu kedua orang tuanya bapak atau ibunya, maka sang anak pun boleh ikut memandikannya. Tata cara yang kedua dalam mengurus jenazah yaitu mengkafani. Nah, mengkafani sendiri itu hukumnya fardu kifayah jika mayat itu seorang muslim. Tapi jika mayat itu seorang kafir, tidak ada kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam selain menguburkannya. Nah, tata cara mengkafani mayat itu ada beberapa. Dan yang pertama sendiri, kain kafan hendaklah diambil dari pokok harta peninggalan mayat tersebut. Sekiranya dia hanya memiliki selai kain, maka hendaklah dikafani dengan kainnya tersebut. Dan yang kedua yaitu mengkafani mayat dengan baik adalah dianjurkan. Dan sebagus-bagusnya kain kafan adalah kain kafan yang berwarna putih. Yang ketiga, kafan itu hendaknya sekurang-kurangnya sehelai kain yang menutupi seluruh tubuh, lebih dari auratnya. Yang keempat, kafan yang baik ada 3 helai untuk mayat laki-laki dan 5 helai untuk mayat perempuan. Tata cara yang kelima dalam mengkafani mayat itu mengenakan harum-haruman seperti cendana, katsuri, dan lain sebagainya pada tubuh jenazah atau mayat adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang keenam adalah terhadap orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Hendaknya dikafani sebagaimana pakainya sewaktu ihram, tidak ditutup badannya dan tidak boleh dikenakan harum-haruman. Dan yang ketujuh, dilarang oleh syirah berlebih-lebihan dalam mengkafani mayat. Cara yang ketiga dalam mengurus jenazah adalah menyolatkannya. Setelah memandikan, mengkafani, maka jika itu jenazah adalah seorang muslim, maka diwajibkan untuk menunaikan sholat jenazah bagi saudaranya sesama muslim. Nah, dalam menyolatkan jenazah ini ada beberapa syarat.
Yang pertama itu suci badan, baik dari pakaian, tempat sholat, dari hadas ataupun najis. Dan yang kedua itu menghadap kiblat. Ketiga adalah menutup aurat. Dan ada pun hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan sholat jenazah sendiri, yaitu mayat itu hendaklah diletakkan di sebelah kiblat orang-orang yang melaksanakan sholatnya. Jika mayat itu laki-laki, imam hendaklah berdiri di arah kepalanya. Tetapi jika mayat itu perempuan, maka imam berdiri sejajar dengan pinggangnya atau di tengah-tengah mayat tersebut. Dan adapun jika mayat itu banyak, yang disolatkan itu banyak, maka diajarkan untuk disejajarkan di hadapan orang-orang yang menyolatkannya, dengan urutan yang paling dekat dengan imam itu adalah mayat laki-laki yang dewasa, sudah itu anak-anak, kemudian wanita. Tapi jika mayat itu hanya satu jenis, yang paling dekat dengan imam adalah mayat yang lebih utama atau yang lebih mengerti tentang dinul Islam. Dan cara melaksanakan sholat jenazah sendiri itu cukup dilakukan dengan tegak dan takbir 3 kali dan mengangkat kedua tangan. Pada takbir pertama itu membaca Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan sholawat Nabi. Pada yang takbir kedua membaca doa Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pada takbir yang ketiga membaca doa Allahumma ghafirli hayyina wa matinina wa sahidina wa aibina wa soirina wa kabirina wa dakarina wa usanna Allahumma man ayatanhu minna fa'atihi ala islami wa ma tawafainahum min fatawafahu ala imani Allahumma la tarina arahu wala si anna ba'da. Dan takbir yang keempat yaitu membaca doa lalu diteruskan dengan salam. Dan tata cara mengurus jenazah atau mayat yang terakhir ialah menguburkan jenazah tersebut. Ada beberapa tahap. Yang pertama, setelah selesai dimandikan, dikafani, lalu disolatkan, maka wajiblah segera dikuburkan dengan diantar oleh saudaranya sesama muslim dalam keadaan tenang tanpa dan membaca sholawat, tahlil dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu orang yang berkendaraan adalah mengikuti di belakang jenazah, dan orang-orang yang berjalan kaki boleh berjalan di mana saja yang dia kendaki. Dan yang ketiga, bagi orang yang tidak ikut menghantarkan jenazah itu, bila ingin menyaksikan jenazah diusung di hadapannya, hendaklah berdiri. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa dianjurkan untuk berdiri. Ini sudah masuk sebagian lagi ada yang mengatakan boleh berdiri dan boleh duduk di waktu jenazah ada yang berlalu. Dan yang keempat sendiri yaitu bila telah sampai di kuburan, ucapkan salam kepada ahli kubur, lepaslah alas kaki, dan kemudian jangan pula duduk di atas kuburan. Dan yang kelima sendiri ialah kuburan itu hendaknya diperdalam dan dibuat lubang lahatnya. Seperti itu. Yang keenam yaitu Rasulullah SAW melarang umatnya menguburkan mayat tak kala terbit matahari, tengah hari, dan hampir terbenamnya matahari. Lalu yang ketujuh, bila telah sampai di kuburan, masukkanlah mayat tersebut dari arah kaki kubur dan hendaklah 2 atau 3 orang turun ke dalam kubur untuk meletakkan mayat itu. Dan dianjurkan pula bahwa yang akan turun meletakkannya adalah orang yang tidak menggauli istrinya pada malam hari sebelumnya. Yang ke-8, hadapkanlah mayat itu ke arah kiblat, dan menurut amalan para sahabat bahwa di waktu menguburkan mayat perempuan adalah ditutupi atasnya dengan kain dan lain sebagainya. Lalu yang ke-9 ialah meninggikan kuburan. Membina kuburan dan menjadikan sebagai masjid adalah merupakan
perbuatan yang terlarang. Dan yang ke-10 yaitu meletakkan batu di atas kuburan sebagai tanda agar tidak diinjak-injak dan diduduki oleh orang. Nah, yang ke-11 sendiri apabila telah selesai menguburkannya adalah mendoakannya. Nah, berikut teman-teman tata cara bagaimana merawat jenazah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan apabila ada yang salah, sekiranya ada yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.